Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Hai, mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar. Perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Hai, masukkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan gelap, berjalanlah dia di badai kencang. Warna penuh mukjizat ajaib, ya Khalik Engkau membuat baik. Engkau memisahkan daratan dan laut, dengan kuasa firman besarlah Engkau. Pengasuhanmu betapa megah, udara dan terang menyatakannya. Embun bertetesan dan hujan sejuk, lembah maupun bukit cermin kasih-Mu. Umat-Mu lemah dan dari debu, tetap memegang janji-Mu teguh. Kasih setia-Mu berlimpah terus, ya Khalik pembela dan kawan kudus. Yang maha besar kekal kasih-Mu, malaikat memberi pujian merdu. Pun kami makhluk-Mu kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus penyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Hidup kita sebagai manusia sesungguhnya adalah anugerah Allah. Hal yang kita alami setiap hari, baik hal yang sederhana hingga yang mengagumkan, bila direnungkan dengan mendalam, sesungguhnya terjadi karena kemurahan Allah. Kita bersyukur ketika kita menerima kemurahan Allah dalam bentuk rupa-rupa kebaikan. Akan tetapi, kadang kita tidak bisa dengan mudah menerima bila kemurahan Allah juga dialami oleh orang lain. Tidak jarang kita bersungut-sungut ketika kita melihat orang lain mendapatkan kemurahan Allah, sementara kita tidak mendapatkannya seperti yang kita ingini. Akibatnya, kita kerap tidak bersyukur dengan berbagai kebaikan dari Allah yang kita miliki dan alami. Melalui perenungan tema minggu ini, kita bersama diajak untuk mensyukuri anugerah kemurahan Allah yang tercurah bagi kita dan sesama, serta menjadikan hidup kita sebagai hidup yang berbuah, sebagai bentuk nyata kemurahan Allah bagi orang lain. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya, belajarlah firman Tuhan, taat kepada-Nya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya, Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya, hidup berlimpah kurnia ada di dalamnya. Marilah dengan segenap hati kita merendahkan diri dan mengaku segala dosa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah kami ketika kami tidak melihat hidup kami sebagai anugerah-Mu. Kami menganggap hidup kami saat ini adalah karena hasil kerja dan usaha kami, sehingga kami tidak pernah bersyukur atasnya. Ya Tuhan, ampunilah kami ketika iri hati masih menguasai hati dan pikiran kami, serta menghancurkan hubungan kami dengan sesama kami. Kami tidak terima ketika sesama kami juga mendapatkan kemurahan Allah yang kami ingini. Kami tidak terima ketika sesama kami melebihi kami dalam materi, ilmu, posisi, dan kedudukan. Ya Tuhan, ampunilah kami ketika kami membatasi hidup beriman kami. Kami hanya mendoakan diri kami dan bukan sesama. Kami melayani semata-mata demi kepentingan dan kemuliaan kami. Kami lupa bahwa hidup kami adalah alat Tuhan untuk menyalurkan kemurahan Tuhan bagi semua orang. Ya Tuhan, kiranya kemurahan-Mu membebaskan dan mengubah kami. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Tuhan Allah, janganlah
Marilah bersyukur untuk pengampunan dari Allah. Kami bersyukur untuk pengampunannya. Dengarlah berita anugerah Tuhan dalam Roma 11 ayat 29 sampai 32. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu, salam, salam. Salam kawanku, salam
kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu, salam, salam. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu, salam, salam. Yang diperbuat Allahku kebaikan semuanya, rancangannya tetap teguh, ku berserah padanya. Tuhanku lah selamanya, yang ingin ku andalkan, padanya aku aman. Yang diperbuat Allahku harus aku ragukan, dan jalan lurus ku tempuh berkat pimpinan Tuhan. Anugerah dan kasih-Nya pedoman di bahaya, hidupku di tangan-Nya. Yang diperbuat Allahku dengan pengasuhan-Nya, membuat jiwaku sembuh tepat pengobatannya. Mujarablah nasihat-Nya, aku percaya Dia, tabibku yang setia. Yang diperbuat Allahku asungkan ku terima, tetapi mara bahaya pun terang hidupku Dia. Di waktunya ternyatalah betapa mengagumkan tujuan kasih Tuhan. Yang diperbuat Allahku mengubah kepahitan, sehingga cawan duka pun mengandung kemanisan, dan akhirnya bahagia mengisi lubuk hati, resah pun tiada lagi. Yang diperbuat Allahku peganganku abadi, bencana maut kemelut risauku hadapi, terasalah rangkulannya, tempat hatiku aman, kuasanya ku andalkan. Mari kita berdoa. Sebagaimana Alkitab di tangan kami ya Tuhan, baik yang tercetak maupun dalam gadget kami masing-masing akan kami buka
Demikianlah kami akan membuka pikiran, hati, dan bahkan seluruh hidup kami untuk menyambut firman Tuhan yang kudus. Kami sadari kelemahan, kekurangan kami ya Tuhan, dan oleh karena itu dengan memandang kepada Tuhan dengan percaya, dengan penuh pengharapan, kami memohon karuniakanlah curahan urapan Roh Kudus bagi kami masing-masing, supaya firman yang kami akan baca boleh kami baca dengan baik, boleh kami cerna dengan benar, dan boleh kami laksanakan dengan taat, agar firman Tuhan tidak sia-sia disampaikan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Kitab Yunus pasal 3 ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia, dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok, dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebalah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri. Bagaimana dengan ternaknya yang banyak?" Demikianlah firman Tuhan. Syukur.
Ya Tuhan, dan sangat terpuji, keagungannya tak terduga. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, keagungannya tak terduga. Ku hendak mengagungkan-Mu, ya Allahku, ya Raja, dan akan memuji nama-Mu kini dan selamanya. Tiap hari ku akan memuji Engkau dan mau memuliakan nama-Mu untuk selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, keagungannya tak terduga. Angkatan demi angkatan megahkan karya-karya-Mu dan akan memberitakan keperkasaan-Mu, semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-Mu yang ajaib akan ku nyanyikan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, keagungannya tak terduga. Kedahsyatan perbuatan-Mu hendak mereka wartakan, dan kebesaran-Mu ya Tuhan kan ku ceritakan. Besarnya kebaikan-Mu dimasyurkan, dan mereka kan bersorak tentang keadilan-Mu. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, keagungannya tak terduga. Pembacaan kitab Filipi pasal 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena apabila aku kembali kepada kamu.
hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itulah datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara, bacaan diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius. Injil Matius 20 ayat pertama sampai dengan 16. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir sehingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya.
dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, beberapa hari yang lalu saya mendapat WhatsApp dari teman di New Zealand. Ketika saya buka memang ada gambar mungkin kertas dan pensil yang kemudian mencoret-coret di kertas itu dan menuliskan, "Sudahkah Anda bersyukur hari ini? Sudahkah Anda bersyukur hari ini?" Saya ketika baca tidak tersinggung karena teman yang kirim ini pasti bukan tanya apa benar saya sudah bersyukur atau belum. Tapi saya pengen tahu apa yang dia ingin sampaikan dengan mempertanyakan hal yang seperti itu. Sudahkah Anda bersyukur hari ini? Benar apa yang saya duga bahwa yang diinginkan bukanlah cuma seseorang yang ketika bangun tidur dan menyadari masih hidup bersyukur kepada Tuhan. Atau yang mungkin ketika bangun otomatis, rutin mengucapkan syukur. Ngomong tidak salah. Tapi yang dimaui adalah apakah kita masih bersyukur ketika kondisi yang kita alami tidak seperti yang kita harapkan. Lantas diberikan gambar. Karena dari tadi sudah ada sepotong kertas, ada pensil, ada tulisan, sudahkah Anda bersyukur hari ini? Sekarang dibuat garis, ternyata gambaran jalanan. Ada tiang, mungkin lampu lalu lintas, ada mobil digambar lagi. Di sebelahnya turunlah helikopter. Dan ada kata-kata yang muncul dari orang dari mobil itu. Wah, betapa enaknya punya helikopter. Tidak kena macet, tidak lama di jalan. Dan bisa melihat pemandangan-pemandangan yang indah. Nah, bisakah bersyukur orang ini? Naik mobil, tidak kehabisan bensin, tidak mogok, belum tentu. Nah, di sebelah mobil ini juga parkirlah atau berhentilah seorang naik jeep lebih tinggi. Dia melihat ke sebelahnya dan mengatakan, aduh, senang banget punya mobil bagus seperti itu. Enggak kaku seperti ini. Yang bikin badan pegel dan sebagainya. Dan seterusnya. Di sebelahnya lagi ada mobil lain. Yang mogokan rupanya. Nah kalau yang begini nih, wah dia mah kemana juga bisa. Bisakah bersyukur? Di sebelahnya motor. Ya kalau kita punya mobil, ya dia nggak tahu dimogokan di sebelahnya. Seandainya bisa punya mobil seperti itu, saya nggak usah kepanasan, nggak usah hujanan. Bisakah dia bersyukur? Sebelahnya lagi orang naik sepeda, sama. Coba ada motornya mau sepeda ini ya katanya. Di sebelahnya lagi orang berdiri jalan. Ya kalau naik sepeda lebih enak daripada jalan. Tapi di sebelahnya lagi ada orang lagi duduk di kursi roda. Dan mengatakan orang ini memang enak karena dia bisa pergi kemana dia suka.
tanpa harus dibantu orang lain, tanpa harus menggunakan alat bantu seperti saya menggunakan kursi roda ini. Bisakah bersyukur? Bagaimana mungkin Yunus bersyukur, saudara-saudara, ketika melihat bahwa Tuhan mengubah rencana dari akan menghukum habis-habisan orang-orang Niniwe menjadi mengganti dengan kemurahan hatinya. Bagaimana pekerja-pekerja dalam perumpamaan Tuhan Yesus tadi bisa ikut bersyukur ketika melihat bahwa orang yang kerja cuma 1 jam 1 dinar, mereka 12 jam sama 1 dinar. Yang tengah-tengah yang belakangan dipanggil mungkin berpikir juga, ya kita kan yang tidak ikut janjian, kita akan diberikan yang pantas. Jangan-jangan kita mendapatkan penghargaan lebih dari 1 dinar. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, seringkali kita mungkin bersyukur karena sesuatu yang kita lihat memang menyenangkan. Bersyukur kalau slip gaji diberikan, ternyata gak dipotong tuh. Nah, mulai terima kasih. Semua dipotong, merengut pasti. Ketika kita masuk ruangan ini, saudara-saudara, kita diajak bersyukur. Tadi kita secara bersautan membaca Mazmur 100. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Saudara masuk ke sini dengan nyanyian syukur enggak? Masih bawa kekesalannya kan? Enggak juga katanya. Ya memang enggak sih, memang enggak bawa. Datang masuk aja kan? Ketemu teman saya senang. Udah cukup. Masuklah melalui pintu gerbang dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Ada yang nyanyi di halaman gereja tadi? Bersyukurlah kepadanya, pujilah namanya sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaan Tuhan tetap turun-temurun. Itu yang baku, yang kita dengar, yang kita ucapkan. Tapi benarkah dari hati kita keluar ungkapan syukur, saudara-saudara? Mari kita melihat perumpamaan yang kita tadi dengar bersama-sama, perumpamaan yang mungkin kita kenal dengan baik. Inilah sebuah gambaran kebiasaan orang-orang di Palestina. Pada akhir September itu anggur mulai matang, siap dipanen, tapi tidak lama lagi bakal turun hujan. Ini yang menjadi masalah. Dan oleh karena itulah panen anggur itu tidak boleh terlambat. Memanen anggur itu berlomba dengan waktu. Dan itu digambarkan dengan yang punya kebun itu pagi-pagi bangun. Pagi-pagi bangun untuk mencari orang yang mau bekerja di kebun anggurnya, mau memanen. Mana lebih capek, memelihara kebun anggur atau memanen? Ya, memelihara, karena kalau memelihara berapa lama sebelumnya kan, tiap hari merawat. Dan kita tahu bahwa pohon anggur tidak merupakan pohon yang dilepas saja begitu. Yang supaya buahnya keluar, bagaimana supaya jangan banyak daunnya. Kalau dia merempet kemana salah, dipindahin lagi dulu sebentar. Nah, macam-macam. Bisa menjengkelkan itu.
Sementara kalau panen ya tinggal petik. Tapi petik juga tidak petik begitu saja. Nah ini masalahnya. Nggak main cabut aja. Oleh karena itulah kita membaca bahwa orang-orang yang ada di pasar, ini di pasar bukan orang jualan, tapi pasar ini bursa tenaga kerja. Karena orang-orang yang perlu kerjaan tunggu di pasar. Kalau bagi orang-orang Yunani, pasar itu tempat untuk menyampaikan ide-ide baru. Filsafat hidup yang lebih baik daripada yang pernah ada. Tapi di sini digambarkan bahwa orang-orang itu sudah siap berdiri dengan perkakas, dengan perabotan yang diperlukan. Tunggu rekrutmen, ya, tunggu direkrut. Nah, saudara-saudara, jam kerja orang-orang pada waktu itu di sana mulai jam 6 pagi. Dan jam kerja itu berlangsung sampai jam 6 sore yang merupakan awal daripada hari yang baru sebenarnya. Awal hari berikutnya. Jadi kalau orang pagi-pagi sudah ada di pasar untuk menunggu dipanggil kerja, sebenarnya orang-orang itu adalah orang-orang yang sudah biasa bekerja. Orang-orang yang sudah dipandang ahli. Orang-orang yang memang tidak sekedar mau kerja saja, tapi juga bisa menunjukkan prestasi. Jadi bisa dibayangkan bahwa orang-orang yang punya jam terbang, walaupun bukan pekerja tetap, lebih akan cepat mengerjakan dan hasilnya banyak ketimbang yang mungkin baru pemula. Bisa dibayangkan itu. Nah, tapi memang karena panennya mungkin luar biasa, maka jumlah yang harus dipanen tidak terjangkau oleh pekerja-pekerja yang walaupun sudah lebih hebat, sudah biasa, tapi masih kurang cepat lagi mengejar waktu, mengingat akan datangnya hujan. Itu masalah mendesak. Dan oleh karena itulah Tuhan yang punya tanah ini, punya kebun anggur ini, beberapa kali keluar. Cari lagi, tambah lagi. Anehnya adalah bahwa tidak diceritakan ketika pekerja-pekerja jam 9 pagi masuk, yang masuk jam 6 gak protes. Pak, kita pulang dong. Enggak. Mereka akan jalan terus. Karena kesepakatannya sehari 1 dinar. Dan jam 9 tidak akan sampai ke jam 9 malam nanti. Paling pol istilahnya itu jam 6 juga. Nah memang kalau di bahasa Yunani dipakai jam ketiga. Jam ketiga berarti 6 tambah 3, 9. Nanti jam ke-6 itu jam 12 siang. Jam ke-9 sore jam 3. Jam ke-11 jam 5 sore. Jadi ada yang datang duluan, ada yang belakangan. Semuanya ada di kebun anggur yang sama, mengerjakan pekerjaan yang sama, dan dengan upah yang sama juga. Ini yang justru menjadi sumber iri hati, sumber tidak berterima kasihnya orang-orang yang pertama-tama direkrut. Saudara-saudara kasih Tuhan Yesus,
Berapa tahun kita jadi anggota gereja? Berapa lama? Oh, ada yang lama sekali ya. Coba kita perhatikan sikap kita. Seandainya ada sejumlah saudara akan dibaptis minggu depan di sini, senang tidak? Tidak ya? Oh, senang pakai dong lagi ya. Cuma satu yang senang dong. Yang lain tidak. Berarti minggu depan kebaktian lebih panjang. Betul tidak? Ya, makin banyak yang dibaptis makin panjang kan baktiannya. Nanti minta kepada pendetanya, Buya ya, kalau nanti baptisan khotbah jangan panjang-panjang ya. Cepat-cepat aja dibaptis Pak. Bu, cepat. Kenapa? Kita tidak bersyukur. Seringkali tidak bersyukur dengan adanya orang-orang baru yang masuk. Dan yang baru baru tentu senang. Jangan pikir yang lama aja nggak senang. Yang baru baru tentu senang. Wah, masih ada ini. Ini old crack. Bikin susah kita nanti. Dia orang lama. Dia bakal ngatur-ngatur kita. Dia bakal mendikte kita. Wah, itu. Bukannya berterima kasih bahwa sebuah gereja itu anggotanya ada yang dari nomor kecil sampai nomor besar. Dari yang tahunnya masih 19-an sampai tahun 2000-an. Itu berarti ada yang sudah lama sekali, ada yang baru. Upahnya sama. Yang lama sama baru upahnya sama tidak? Sama. Sama-sama mendapat keselamatan dari Tuhan Yesus. Sama. Tidak dibedakan. Tidak yang dapat duluan, datang duluan itu dikasih bonus. Oh, nggak ada. Sama-sama selamat. Sama-sama disuruh mengerjakan keselamatannya dengan jerih lelah. Supaya jangan sampai lepas lagi. Bukankah banyak orang udah pernah ke gereja? Udah, saya nomor sekian tuh terdaftar, baca deh di buku anggota yang tebal itu. Nomor sekian saya tuh. Mau bisa. Di manakah Anda sekarang? Oh, nggak usah tahu lah katanya. Saya ada di mana-mana. Ya terang aja lagi ngimpi. Orang kebaktian dia tidur. Tapi gak di gereja. Di rumahnya masih. Alasannya apa? Alasannya sahur pagi udah pagi bangunnya. Masa minggu mesti pagi juga? Kalau gitu sore dong nanti datang. Nah, sore kebaktian jangan kebaktian ada kalau sore sih. Makanya sedikit kan yang datang sore ya. Karena orang berpikir ya kalau mau kebaktian sekalian lah pagi. Kalau enggak ya udah enggak. Jadi kalau pagi nggak bisa, sore juga enggak. Ya gimana? Untung kita bukan sistem rapat yang mencapai quorum atau tidak quorum. Seandainya saudara-saudara kebaktian dibatalkan karena tidak bisa dilanjutkan berhubung belum mencapai jumlah yang ditetapkan. Nah, gimana? Pernah berpikir seperti itu? Nggak mau ya? Nggak enak aja. 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, dia sudah hadir. Ya udah mulai aja Pak, Bu. Nah ini memang saudara-saudara. Ya. Nah itu dalam pekerjaan Tuhan. Senioritas itu tidak dengan sendirinya membuat kondisi aman. Karena juga ada yang namanya senior-senior itu tidak begitu senang dengan bangkitnya generasi baru. Wah ini bisa kacau gereja katanya. Pasti rencananya caranya berbeda.
Padahal tentunya harus bekerja bersama-sama. Dan saudara juga dalam pekerjaan. Ya, saya nggak pernah kerja. Jadi cuma ngomong aja. Ya, jadi saudara, oh teori Bapak nggak pernah kerja. Iya, saya nggak pernah kerja kok. Cuma pura-pura kerja pernah. Pernah pura-pura kerja, nggak jauh lagi, nggak dekat-dekat, jauh di Hong Kong. Saya diajak untuk mengikuti sebuah program gereja-gereja Kristen Asia, Christian Conference of Asia (CCA), itu mengadakan sebuah pertemuan pemuda Asia. Pertemuan pemuda Asia itu termasuk New Zealand dan Australia. Jadi berbagai-bagai bangsa, berbagai-bagai bahasa kita berkumpul di Hong Kong, di Pulau Lantau yang sebagian ada airportnya sekarang. Nah, karena memang temanya berbicara tentang suffering and hope, maka kita disuruh kerja. Dapat duit, nggak kerja ini aja, kerja dapat duit. Apa kerjanya? Coba bayangkan. Cuma mikul apa namanya? Kalau Tanah Abang itu kain, gulungan kain. Pernah lihat? Kalau di proyek Tanah Abang, kuli yang pikul ya. Karena pendeta Sam tuh ikut mikul. Dapat duit. Buat apa? Buat ntar makan siang. Duitnya memang tidak boleh kita bawa sendiri. Jadi begitu jam makan siang, semua turun. Karena pabriknya di atas, saya nggak ingat lantai 11, seberapa belas, nggak ingat. Nanti makan di bawah. Oh, yang rebutan mau makan, luar biasa. Baru ngerasain, oh kerja tuh gini, makannya rebutan. Saudara, ya. Tapi orang kerja itu punya masing-masing suka dukanya. Nah, masalahnya adalah kalau Anda adalah seorang senior di tempat pekerja saudara. Udah lamaan, udah pengalaman, datang orang baru. Masuk di bidang yang sama. Nah, tapi sama atasan Anda didiamkan, suruh banyak nganggur. Yang belakangan ini yang banyak dipekerjakan. Dan belakangan ketahuan bahwa yang belakangan datang ini ternyata lebih hebat dari Anda. Perasaan Anda gimana? Nah, kalau gini pendeta kebagian nih. Ceritanya aja. Ceritanya ya, bagaimana sakit hatinya katanya. Saya itu udahlah sekian puluh tahun Pak di situ. Datang orang baru, dia merubah semua Pak. Termasuk juga dia nggak dapat, dalam kata jobnya itu hilang juga. Yang biasa ke dia sekarang tidak lagi mau. Nah lo gimana? Bisakah bersyukur dengan saingan yang datang? Bisakah hanya urut-urut dada dan mengatakan ya sabar saja, kalau lama juga pensiun. Ya kalau pensiun, kalau mati mendadak. Udah soalnya kasih Tuhan, orang-orang yang sama di depan Tuhan akan merasakan kemurahan Tuhan. Jam berapapun mulainya dia bekerja. Berapa lamanya pun sama-sama akan ada dalam naungan kemurahan Allah. Sama-sama boleh mendekat kepada Tuhan. Sama-sama boleh mengabdi kepada Tuhan. Sama-sama boleh memuliakan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan.
Kita adalah orang-orang yang mengalami belas kasihan Tuhan. Compassion of God, ya. Dan itu tidak terbatas. Tidak akan habis-habisnya. Oleh karena itulah, dari bangsa apapun, dari kedudukan sosial, ekonomi apapun, kalau keselamatan dikaruniakan, dianugerahkan kepada seseorang, maka keselamatan itu tetap sama, rata dengan yang lain-lain. Karena Tuhan menunjukkan kemurahannya. Bagi orang kota, bagi orang desa, sama. Yang sudah lebih lama atau yang baru, sama. Oleh karena itu mungkin kita tidak bisa memamerkan kehebatan kita. Tidak. Yang kita bisa angkat dan buka adalah kehebatan Allah yang telah memanggil kita bekerja, memanggil kita masuk dalam kebun anggurnya. Jangan biarkan jadi Yunus, saudara. Jadi Yunus yang marah dan kesal hatinya karena merasakan Allah itu mengubah rencananya. Allah itu tidak konsisten. Allah itu pelintat-pelintut. Nah, itu istilah dulu ya. Enak aja. Makanya aku dari dulu bilang gak mau aku di situ ke sini. Disuruh ke sini gak mau. Kenapa? Karena Tuhan pasti berubah. Tuhan itu adalah Allah yang maha pengasih dan penyayang. Mana bisa dia menghukum? Mana bisa dia menjatuhkan sebuah hukuman yang luar biasa bagi Niniwe? Tapi Yunus marah karena kemurahan Allah. Bagi Yunus hanya orang Yahudi yang layak untuk mendapatkan upah, yang mendapatkan berkat. Niniwe itu non Yahudi, jauh. Kafir, nah itu mungkin istilah yang paling keras dikatakan. Ya karena mereka itu adalah tidak kenal Tuhan. Makanya dikatakan Tuhan Allah itu kepada Yunus tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Saudara bisa membedakan kan tangan kanan dan tangan kiri? Bisa? Belum tentu. Ya, dari kecil kita dilatih kan. Kalau ngasih tangan kanan nggak ada yang ngomel. Begitu ngasih, nih Pak, pakai tangan kiri. Punya tangan bagus nggak? Mungkin kita belajar begitu, tapi kemudian kita hidup di barat di sana. Enak aja orang tangannya suka tangan kiri ngasih. Nah ini bisa terjadi culture shock ya, kalau misalnya tidak biasa, tidak bisa mengerti. Oh, dulu gua mesti begini karena sekarang mesti begitu, nggak bisa. Oleh karena itulah kita bersama-sama belajar mengenal kemurahan Allah itu. Dari kemarahannya, ketika kemurahannya datang, orang mulai merasakan suasana yang menggembirakan. Tuhan melihat pertobatan. Tuhan melihat penyesalan. Sayang kitab Yunus sudah habis kita baca tadi. Saat dia ada pasal 5 mungkin kita akan membaca Yunus bertobat mungkin. Sayang kita tidak tahu Yunus ini bertobat tidak, atau masih marah terus, marah biar mati marah, ya marahnya marah berkobar-kobar. Bagaimana orang marah bisa bersyukur? Bagaimana orang marah bisa mengerti bahwa orang-orang Niniwe itu adalah saudara juga, sesama juga, manusia juga yang menjadi objek kemurahan Allah. Rasul Paulus mengatakan,
Kalau kami hidup itu Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau begitu kita hidup, bekerja, memberi buah. Tidak bisa diam saja, memberi buah. Apa buah yang telah saudara dan saya hasilkan? Inilah pertanyaan yang tidak mudah. Paulus itu sedang menunggu vonis. Apakah dihukum mati? Apakah hukum tertentu atau bebas? Belum tahu. Kalau mati, dia merasakan saya bersatu dengan Kristus. Untung itu. Kalau hidup, Kristus ada di dalam aku. Dan kalau hidup itu berarti bekerja, memberi buah. Dan itulah yang Paulus lakukan. Dia boleh mengalami kesulitan, mendapatkan kesukaran, tapi memberi buah. Di jemaat kami ada keresahan, kok anggota tercatat banyak, tapi yang kebaktian sedikit. Ya sedikit itu bukannya berarti sedikit sekali, enggak. Sedikit, kurang jumlahnya. Apalagi kalau ada simpatisan, tanya Pak. Jadi mereka tergerak, mau deh saya melawat sekarang. Waduh. Jadi ada gerakan pelawat. Gerakan pelawat yang dibagi wilayah-wilayah di Jakarta. Dan senang ketika berjumpa dengan orang-orang yang gak pernah ketemu di gereja. Laporannya lucu memang, ya. Pak, orang-orang itu kenal Pak Sam. Tanya Pak Samnya ada gak? Ada, saya bilang, masih hidup. Belum ada berita meninggal kan? Nah makanya katanya kalau mau ketemu Pak Sam di gereja, padahal saya gak kebaktian kepada Tasim kan. Hari ini kami Polri. Orang datang hari ini mungkin ke gereja. Mana Pak Sam? Ya Pak Sam ada, tapi di sini di Jelambar. Ya tentunya jangan sampai cari saya kan. Bekerja memberi buah itu nggak gampang. Tapi mungkin kalau kita sudah mulai di rumah sendiri, bekerja memberi buah, supaya mungkin mau mulai baca firman Tuhan, mulai berdoa, mulai berbakti secara teratur, dan tidak hanya datang setor muka atau kasih persembahan, tapi juga benar-benar bersyukur, memuliakan Tuhan, dan memberi buah. Bagaimana hidup dengan berkat-berkat yang mengalir terus, yang kita tidak bisa hitung satu persatu. Cobalah catat apa saja kemurahan Tuhan dalam hidup ini. Jangan yang besar-besar. Ya misalnya saya bisa mengatakan saya bersyukur karena Desember tahun 14 saya kena stroke ringan. Sekarang buktinya saya berada di mimbar ini. Ya bersyukur karena mungkin masih belum terlambat. Syukur. Nah tapi juga masih ada gangguan-gangguan lain. Bersyukur juga. Ya, sebelum kemarin saya masih semalaman masih batuk terus. Sampai di sini batuknya hilang. Mungkin saya mesti tinggal di Jelambar ya. Udaranya cocok betul. Ya. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita mungkin boleh menghitung betapa kemurahan Allah itu. Luar biasa. Baik suka maupun duka. Kita mungkin mengalami kegagalan juga. Kita mengalami sakit. Tapi juga kita mengalami sehat. Tapi marilah kita belajar bersyukur karena kemurahan Allah. Dan tidak hanya mengucapkan saja. Kalau pada suara bentar lagi nyanyi. Ya.
tapi juga berbuah dan sebenarnya berbunga, dan oleh itu siap dibersihkan oleh Tuhan supaya makin berbuah. Dan biarlah hidup kita merupakan saluran anugerah keselamatan Tuhan bagi manusia. Amin.
Jemaat dengan berdiri bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, marilah kita mengikrarkan kembali iman percaya sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, hadirat darah Maria, yang berita sengsara di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelahan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup dan kekal. Sedang duduk kembali. Jemaat sekalian, Bapak Ibu yang terkasih, pada hari Minggu 1 Oktober, minggu depan, kita akan merayakan perjamuan kudus sedunia. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah sekarang kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di sorga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membaharui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada malam perjamuan terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara?
apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Dan kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus sedunia pada hari Minggu tanggal 1 Oktober mendatang. Mari kita berdoa. Baru saja kami melakukan sesura morum ya Tuhan, mempersiapkan diri untuk menyambut undangan Tuhan ke meja perjamuan kudus sedunia 1 Oktober mendatang. Datanglah menolong kami Bapa, supaya kami boleh belajar di dalam hari-hari kehidupan kami, makin mendekatkan diri kepada Tuhan, menyiapkan diri dengan lebih baik, serta boleh menghayati firman Tuhan, khususnya boleh berbuah dan bersyukur di tengah-tengah kemurahan Allah yang luar biasa. Datanglah menolong kami Bapa, supaya sebagai jemaat Tuhan kami tidak merasa sudah bebas, tidak punya tugas dan tanggung jawab apapun juga. Sebaliknya kami diingatkan, kami diajak untuk bersyukur, diajak juga untuk berbuah dan mengalami terus-menerus kemurahan Allah. Itulah sebabnya Bapa, datanglah menolong supaya kami boleh belajar menyandarkan seluruh kehidupan dan kebutuhan kami kepada Tuhan sendiri. Baik dalam pergumulan hidup, tengah-tengah keluarga, sebagai pribadi, tengah-tengah masyarakat dan pekerjaan, Tuhan yang menolong supaya kami boleh belajar untuk menunjukkan eksistensi kami sebagai orang percaya. Kami datang bersama-sama mendoakan yang sakit. Tuhan menolong mereka yang lemah tubuh tetapi juga lemah iman, agar supaya semangatnya tidak ikut lemah, tapi berharap dan memandang kepada Tuhan, mendapat kekuatan dari Tuhan untuk belajar menerima, tetapi juga mengetahui apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan, sehingga mereka harus mendapatkan sakit ataupun juga menderita sekian lamanya. Datanglah menolong ya Bapa juga keluarga-keluarga yang menemani, supaya boleh ikut menghibur, ikut menguatkan, dan juga dikuatkan oleh Tuhan dengan kasih yang dari Tuhan sendiri, yang menyerahkan saudara-saudara yang merencanakan berkeluarga, supaya tidak sekedar berpacaran saja, tapi juga benar-benar secara sungguh-sungguh mempersiapkan diri ke arah jenjang pernikahan. Tuhan menolong keluarga-keluarga yang sudah punya kesempatan berkumpul bersama sebagai suami istri sekian tahun, menantikan anak belum dapat juga, Tuhan menolong. Bapak juga menolong kalau ada di antara kami atau saudara-saudara kami yang belum mendapatkan pasangan dan mencari dan menantikan dari Tuhan orang yang tepat yang akan menjadi penolong hidupnya. Datanglah menolong ya Bapak. Berkati yang berulang tahun, baik yang di Warta ada maupun juga yang kami kenal, supaya mereka boleh merasakan berkat dan penyertaan Tuhan dan bersyukur selalu dengan apa yang mereka alami. Datanglah Tuhan menolong jemaat GKI Jalan Hadiah 1 Kamimpori ini, supaya benar-benar menekuni panggilan dan tugasnya sebagai jemaat Tuhan, baik dalam lingkup klasis maupun juga sinode wilayah maupun sinode GKI. Berkati ya Tuhan proses pengurusan izin rumah ibadat GKI Kamimpori, supaya bukan saja dapat keluar tapi juga dapat dimanfaatkan dengan baik
bukan saja menjadi hati tenang, tapi juga supaya masyarakat dapat ikut mengerti dan juga mendukung pertumbuhan melalui rumah ibadat GKI KP Polri ini. Kami menyerahkan proses pemanggilan penatua tahun pelayanan 2018-2021. Bapak akan memberikan hikmat dan akal budi baik kepada anggota-anggota dalam rangka mengusulkan calon-calon maupun juga majelis jemaat melalui panitia pemilihan personalia dapat mendapatkan nama-nama yang dapat diusulkan menjadi calon penatua untuk masa pelayanan 3 tahun ke depan. Terima kasih Bapak yang menyerahkan program yang sedang berlangsung. Tuhan saja akan menolong agar apa yang diperlukan disediakan Tuhan. Dan kiranya ada kecerdasan, kecermatan, keterampilan, tapi juga kemampuan dan kemauan yang telah dan akan terus-menerus ada. Biar berkembang terus dan menjadi hal-hal yang menggembirakan. Bapak, kami hidup dalam masyarakat yang seringkali harus bergolak dalam masalah-masalah politis. Biarlah Tuhan yang menolong agar supaya setiap lembaga yang Tuhan sediakan di tanah air kami dapat menjalankan fungsi tugasnya dengan baik, dengan takut akan Tuhan, dengan sebuah upaya tidak mau digoda oleh bujukan apapun juga. Biar Tuhan yang menolong supaya pemerintah kami menyejahterakan seluruh bangsa, baik melalui pembangunan infrastruktur yang memadai, melalui kebutuhan-kebutuhan dasar yang tercukupi, demikian juga dengan suasana aman, tertib, dan damai. Biarlah ya Bapak kami boleh merasakan pemerintah kami dipakai, dipimpin oleh Tuhan untuk boleh melakukan tugas panggilannya dengan baik. Dengar doa kami Bapak. Ada banyak orang yang sedang mengalami kesulitan, yang harus mengungsi, yang harus merasakan penindasan dalam bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Telah menolong mereka Bapak, menggunakan tangan-tangan kami, tapi tangan-tangan orang-orang yang juga Tuhan mau pakai. Bapak, ada banyak pergumulan kami mau ubah dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajak kami berdoa dan doa yang kami nyanyikan saat ini. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1 berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Mari kita nyatakan ucapan syukur melalui persembahan yang kita berikan saat ini, sambil mengingat bahwa Tuhan menghendaki hidup kita menjadi persembahan yang hidup bagi kemuliaan namanya dan menjadi saluran berkat bagi sesama. Bukan karena upamu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Undang berdiri. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Dan Tuhan tiada berkenan kepadanya orang sombong direndahkannya, yang lemah
dan hina dikasihinya penuh, yang rendah kan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dengan segala kerendahan hati dan puji syukur, kami datang kepadamu dan membawa persembahan ini. Terima dan kuduskan persembahan ini, sehingga boleh dipakai untuk berbagai pelayanan dan kegiatan yang boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Roh Kudus boleh menolong setiap kami, agar boleh menjadikan hidup kami yang berbuah sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hitunglah berkat Tuhan dan lihatlah kemurahan-Nya. Hidup kami semata-mata karena kemurahan Tuhan. Berbuahlah dan jadilah saluran kemurahan Allah bagi sesama. Kami siap bertumbuh dalam Kristus dan berbuah bagi sesama. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang renung. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tanganmu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masukkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masukkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masukkan kasih-Mu. Harta dan karya, tata dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Harta dan karya, tata dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Terimalah ya Tuhan baktiku bagi-Mu, dan harga kehidupanku. Harta dan karya, tata dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Pakailah diriku, berkati budiku, untuk melukiskan kasih-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Tuhan, baktiku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Kasihku Tuhan, baktiku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Tetapi rahmat-Mu tak hitung jasaku, sangatlah besar dan mulia.
Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pulang dengan damai, dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Rindu kerja, makin giat dan makin tegar.